Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih diinspirasi Mrs. Aryani. Masih ingat kan dengan film Mengejar Matahari? Film terbaik Indonesia era awal 2000-an. Film garapan sutradara Rudi Sudjarwo ini sukses mendapat ulasan positif dari para penikmat film. Terbukti dengan dinominasikannya film ini dalam 6 kategori di ajang Festival Film Indonesia 2004. Tak hanya itu, 4 aktor papan atas tanah air, Wingky Wiryawan, Fedi Nuril, Fauzi Badillah, dan Ujo Project Pop juga bermain sangat baik dalam film ini. Mengejar Matahari menceritakan kisah pahit manis 4 sahabat yang tinggal di pinggiran kota Jakarta. Dikisahkan Ardi, Nino, Damar, dan Apin telah bersahabat sejak masih kanak-kanak. Mereka tinggal di kawasan rumah susun kota Jakarta dan memiliki sebuah ritual bermain unik yang mereka namakan Mengejar Matahari. Ritual bermain ini mengharuskan mereka saling berlomba lari dari satu titik ke titik lain di kawasan rumah susun, dan pemenangnya adalah dia yang paling cepat sampai. Sayangnya, persahabatan mereka mulai terusik saat hadir seorang gadis bernama Rara yang menyebabkan konflik antara Ardi dan Damar. Rara lebih memilih Ardi sehingga membuat Damar marah dan persahabatan mereka mulai merenggang. Selain karena asmara, karakter dan latar belakang keluarga juga menambah bumbu konflik dalam persahabatan mereka. Terinspirasi dari film ini dia 10 kiat menjadi sahabat yang baik. Yang pertama, bersikaplah terbuka. Keterbukaan tidak saja akan membuat sahabat Anda lebih mengenal Anda, tetapi Anda juga akan lebih mengenal diri sendiri. Ungkapkanlah perasaan-perasaan, keinginan, dan harapan-harapan Anda. Hanya dengan keterbukaan, Anda bisa bicara dari hati ke hati, dan itu sangat penting bagi keintiman persahabatan. Yang kedua, ciptakanlah keseimbangan antara memberi dan menerima. Anda tidak cukup hanya berperan sebagai pemberi tanpa menerima atau hanya sebagai penerima tanpa memberi. Hal ini menyangkut aspek yang luas, termasuk berbagai kegembiraan dan kesedihan. Ketiga, terimalah sahabat Anda sebagaimana adanya. Jadilah sahabatnya tanpa menuntutnya berubah sesuai keinginan Anda. Mungkin dia terlalu cerewet, agak cuek, sangat sensitif, atau matre. Dia memang tidak sempurna dan mungkin sering melakukan hal-hal yang Anda tidak sukai. Namun jangan lupa, Anda pun tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Yang keempat, bila sahabat Anda mempunyai sifat atau kebiasaan yang umumnya tidak disukai orang lain dan bisa menghambat pergaulannya, ingatkanlah dia pada waktu yang tepat. Barangkali selama ini dia tidak menyadari atau belum pernah ada seorang pun yang mengkritiknya. Kalau diperlukan, berilah saran dan biarkan dia berubah sedikit demi sedikit. Supaya fair, boleh juga Anda memintanya mengkritik Anda. Yang kelima, bermurah hatilah. Ulurkanlah tangan ketika ia memerlukan bantuan. Hiburlah ketika dia sedih. Dengarkanlah ketika dia mencurahkan isi hatinya. Temanilah ketika dia mengalami masa-masa sulit. Yang keenam, berikanlah perhatian. Meskipun ia tampak tidak membutuhkannya, namun dia akan senang menerimanya. Jangan melupakan hari-hari istimewanya. Bawakan oleh-oleh ketika Anda pulang dari kota. Pujilah potongan rambutnya yang bagus. Tanyakan kabar dan keluarganya. Yang ketujuh, bersikaplah penuh toleransi. Tidak ada masalah bila Anda berbeda dengan sahabat Anda.
baik agama, suku, prinsip, atau kebiasaan. Semua itu bisa memperkaya suatu persahabatan bila kedua belah pihak mau saling menghargai. Dan semakin baik toleransi Anda, maka akan semakin matang kemampuan Anda bersosialisasi. Yang kedelapan, hargailah sahabat Anda sebagai seorang pribadi yang punya harga diri. Meskipun hubungan sudah sangat akrab, dia masih bisa tersinggung dengan sikap dan ucapan Anda. Hatinya bisa terluka bila dihina, dikecam, atau dipermalukan, meskipun dalam konteks bercanda. Yang kesembilan, hormatilah privasi sahabat Anda. Bila dia menceritakan sesuatu rahasia, jangan membocorkannya karena itu berarti mengkhianati perasaannya. Ketika dia sedang ingin sendiri, jangan mengganggunya. Jangan tergoda untuk membuka buku hariannya, tas atau dompet miliknya tanpa izin. Dan yang terakhir, yang ke-10, bila terjadi konflik, selesaikanlah segera. Mulailah mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya. Jangan menunda-nunda, apalagi bersikap seakan-akan tidak ada masalah. Meskipun konflik bisa mengganggu hubungan persahabatan, namun bila diselesaikan dengan baik, bisa membuat hubungan menjadi lebih intim. Orang yang mempunyai sahabat akan lebih sehat dan bahagia daripada mereka yang tidak punya seorang pun. Seorang sahabat lebih berharga dari emas atau permata. Kekayaan tidak bisa membelikan Anda seorang sahabat atau membayar kerugian akibat kehilangan seorang sahabat. Semoga video Mrs. Aryani ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu video Mrs. yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.